Ini sudah kelihatan. Sudah Pak, Sudah terlihat bagus. Pak. Sudah. Sudah ya? Sudah Ya. Pak. Sepertinya jaringan bermasalah. Oke, siap. Kita coba mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Kita coba mengenal lebih dekat apa itu akun belajar ID yang sudah Bapak Ibu semuanya dapatkan dari operator sekolah. Jadi akun belajar ID ini adalah salah satu fasilitas yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menunjang pembelajaran kita di sekolah dengan mutu belajar dari mana saja dengan belajar ID. Jadi jadwal kegiatan kita itu pertama belajar dari mana saja, membuat kelas interaktif dengan akun belajar ID, kemudian berinteraksi dengan siswa itu bagaimana, kemudian nanti ada presensi itu kan absensi kalau bahasa kita, dan evaluasi yang terakhir. Jadi presensi ini akan saya berikan di hari terakhir, yaitu di hari Sabtu nantinya, yang absensi atau presensi final untuk data kita dalam mencetak sertifikat. Sedangkan untuk absensi harian nanti ada, cuma bentuknya itu dalam bentuk virtual kolaborasi kalau kami sebutkan. Bagaimana dia virtual kolaborasi? Cara mengisinya nanti kita coba saya jelaskan. Saya jelaskan bagaimana caranya. Perkenalkan Bapak Ibu semuanya, nama saya Kustalani. Saat ini saya menjadi Google Master Trainer, Bapak Ibu semuanya. Saya mengajar 2 sekolah, salah satunya di SMA Negeri 1 Manangguli, dan satu lagi saya saat ini pernah mengajar di SMK Negeri 1 Baktia. Ini nomor HP saya, nomor WA juga ini, kemudian ada email pribadi, dan ada email akun belajar ID. Nah, aturan pelatihan kita nantinya, kita akan menyelesaikan, Bapak Ibu semuanya akan menyelesaikan rangkaian pelatihan selama 2 minggu. Maksudnya di sini 1 minggu secara sinkronus, dan 1 minggu lagi adalah asinkronus. Sinkronus itu yang seperti saat ini Bapak Ibu kita mengikuti webinar. Sinkronus itu menggunakan streaming YouTube, ada WA Group, dan Google Meet. Kita bertatap maya seperti ini. Kemudian asinkronus sendiri itu menggunakan Google Classroom. Jadi diharapkan Bapak Ibu semuanya dalam room ini sudah masuk ke dalam Google Classroom. Kemarin sudah saya undang, mungkin tidak masuk semua, pada bermasalah di email pada saat pendaftaran. Juga pernah saya share link untuk masuk ke Google Classroom. Nanti juga saya akan coba sampaikan lagi kode kelasnya, karena diharapkan Bapak Ibu semua masuk ke sini. Kalau tidak, maka kita tidak dapatkan datanya siapa saja yang sudah mengerjakan tugas, kemudian siapa saja yang akan mendapatkan sertifikat karena menyelesaikan semua tugas yang ada. Karena kalau kegiatan webinar kita kan hanya beberapa jam Bapak Ibu, jadi kalau beberapa jam ini tidak bisa kita keluarkan sertifikat, makanya harus ada penugasan secara mandiri. Nah, virtual kelas ini sendiri yang di Google Classroom itu ada 6 chapter. Nanti kita coba lihat sama-sama Bapak Ibu. Sesuai chapter dapat dipelajari dengan waktu yang bisa kita pilih sendiri. Jadi Bapak Ibu mau menyelesaikan tugas di sini itu silakan memilih waktu bebas, boleh pagi, boleh siang, boleh sore. Yang intinya itu waktunya adalah 2 minggu kita berikan. Bagaimana cara tugas mandiri? Boleh mengerjakan sendiri, boleh bekerja sama atau kolaborasi dengan teman-teman Bapak Ibu semuanya. Kemudian ada presensi ini dalam bentuk slide virtual poster. Tadi saya coba lihat di Google Classroom di kelas. Jadi bagaimana cara pengerjaannya nanti juga saya jelaskan. Nah, di akhir pelatihan Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat, pastinya setelah mengisi data yang ada yang kita berikan nantinya. Bapak Ibu semuanya pasti bertanya-tanya kenapa harus akun belajar, makai akun-akun Google yang selama ini kita punya.
juga sama-sama gratis. Nah, akun belajar ini mudah digunakan, ya, karena Google ini kan fasilitas Google. Saya pikir semua kita yang memakai HP gawai atau apa smartphone lah bahasa kita sekarang itu pasti punya akun Google. Kemudian aman, artinya kalau kita memakai akun Google ini atau akun belajar ID, ketika kita menyimpan data, kemudian tanpa virus, ketika kita menyimpan data, kita nggak takut kalau pakai flash disk. Ketika memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain, kita akan khawatir jika data itu ada virusnya dan akan menghilangkan data kita yang lain di laptop yang lain. Kemudian akun belajar ID ini juga bisa dimanfaatkan untuk fitur kolaboratif. Artinya kita bisa berkolaborasi dalam satu file, Bapak Ibu. Nah, ini akan kita pelajari nanti. Nah, tugas ataupun presensi kita itu adalah ada fitur kolaborasi ini, Bapak Ibu semuanya. Saya ingin melihat nanti bagaimana Bapak Ibu membuat sebuah slide yang ada di dalam Google Slide ini jadi menarik. Nah, setiap yang membuat slide itu maka itu dianggap sebagai presensi. Jadi dianggap Bapak Ibu hadir di hari ini. Nah, kemudian Google for Education ini bisa menginspirasi pelajaran kapan saja dan di mana saja. Artinya kita bisa belajar di mana saja. Kemudian kelas online yang mudah. Perangkatnya juga simple. Data yang untuk mengakses ini, membuka ini juga tidak terlalu membutuhkan jaringan yang begitu karena Google ini dikenal dengan sebuah aplikasi atau fitur-fitur yang ada di dalamnya itu lebih ringan daripada yang lain. Nah, Google Workspace for Education dulunya namanya Google Suite, Bapak Ibu, G Suite for Education. Nah, sekarang namanya sudah berubah menjadi Google Workspace for Education dan Chromebook. Chromebook artinya itu kan laptop. Itu bantuan juga diberikan oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Saya nggak tahu di Banda Muria apa ada yang mendapatkan Chromebook ini. Ada 140 juta siswa dan guru menggunakan Google Suite. Mungkin sekarang sudah lebih. Kemudian ada 40 juta siswa menggunakan Chromebook. Salah satunya ada beberapa daerah di Aceh. Kemudian 100 juta siswa dan guru menggunakan Google Classroom. Apalagi di masa pandemi kemarin, Google Classroom ini menjadi sebuah fitur idola bagi Bapak Ibu guru semua dari rumah. Seperti itu. Nah, yang paling yang menjadi idola primadona ada di akun belajar ID. Penyimpanan data tanpa batas di sini. Ya, ada penyimpanan tanpa batas di sini. Artinya Bapak Ibu silahkan menyimpan data di sini, atau bahasa kerennya kalau bahasa mereka ini ada cloud. Kita menyimpan data di awan. Ya, di mana saja kita nggak tahu di mana disimpan. Artinya kita coba menyimpan data di dalam jaringan tanpa ada batasan. Kalau flash disk mungkin ada batasannya 12 giga, 8 giga, 16 giga, misalnya 32, atau sekarang ada hard disk eksternal sampai 2 tera. Nah, di akun belajar ID ini Bapak Ibu bisa menyimpan data tanpa ada batasan data, unlimited. Kemudian bebas virus, ada fitur AI-nya. Kemudian keamanannya sudah pasti berlapis. Jangan takut data Bapak Ibu dicuri. Karena dia terinskripsi dan tidak bisa diambil oleh orang lain. Kemudian ada Google Classroom, Bapak Ibu. Nah, apa membedakan Google Classroom di akun pribadi dengan di akun belajar ID? Nah, di akun pribadi mungkin tidak ada fitur-fitur tambahan atau fitur utama, Bapak Ibu. Nah, seperti cek keaslian tugas, itu tidak ada di akun pribadi. Plagiasi itu tidak ada. Kemudian cara mengimport nilai itu juga tidak ada di akun pribadi. Jadi banyak kelebihan-kelebihan yang ada di akun belajar ID ini. Google Meet juga sama, Bapak Ibu, seperti yang kita gunakan ini. Kalau pada akun belajar ID, kita bisa
ada fasilitas raise hand, angkat tangan, kemudian bisa recording juga ada di sini. Kalau di akun belajar atau di akun pribadi itu tidak ada Bapak Ibu. Kemudian kita bisa melakukan video call tanpa batasan waktu harinya setiap minggu, silahkan Bapak Ibu menggunakan ini. Kemudian kita juga dengan batasan peserta itu 100 orang peserta per hari. 100 peserta per panggilan atau per hari. Jadi kita tidak takut untuk melakukan video call, waktunya habis seperti itu Bapak Ibu. Nah, intinya semuanya adalah teknologi tidak akan menggantikan guru, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Jadi belajar ini diharapkan Bapak Ibu bisa berkreasi untuk melakukan pembelajaran dengan peserta didik nantinya. Jadi di sini kita sendiri ya akan mencoba mengkreasikan supaya menarik. Jadi kita harus mengenal dulu apa yang ada di akun belajar ID. Nah, bagaimana cara aktivasi akun belajar ini? Saya pikir Bapak Ibu semuanya belajar ID yang sudah masuk bisa dicoba nanti. Yang pertama itu gampang. Buka gmail.com lalu masuk menggunakan akun yang Anda dapat. Jadi akun belajar ID yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari operator SWOT itu coba masukkan namanya, kemudian ketika kita coba berikutnya itu masukkan passwordnya, kemudian kita klik setujui, accept, kemudian ganti password, ganti dengan password yang baru. Kalau password yang diberikan itu mungkin banyak karakter-karakter yang aneh-aneh, kita coba mengganti password dengan password yang mudah kita ingat. Melewati 3 tahapan ini, maka Bapak Ibu sudah mengaktifkan akun belajar ID Bapak Ibu. Nah ini, kalau data pribadi itu kapasitas penyimpanan saya katakan tadi, kalau kita cek di Google Drive, itu ada tulisannya di bawah, kalau itu akun Google biasa, itu 15 GB. Kalau pakai akun belajar ID, tanpa batas, Bapak Ibu, unlimited. Kemudian akun belajar ID juga ada drive bersama. Artinya drive bersama ini adalah kita bisa saling kolaborasi, saling sharing semua dokumen data itu di dalam fitur share drive atau drive bersama. Kalau pada akun pribadi itu tidak ada Bapak Ibu. Itu kelebihan-kelebihan yang ada. Kemudian fitur Google Meet juga sama. Tidak dapat angkat tangan, merekam rapat. Kalau pada akun G Suite atau akun belajar ID, kita bisa merekam. Seperti kita menggunakan Zoom. Kita juga bisa raise hand. Kemudian pada Google Classroom, jika pada akun pribadi, itu tidak ada link Google Meet di dalam kelas. Nah, kalau ID Google Suite ini, dia langsung terintegrasi dengan Google Meet. Artinya, ketika berikan atau membuat link Google Meet, kita langsung share di siswa. Ada webinarnya, ada tugasnya di dalam Google Classroom, itu bisa langsung. Kelebihan-kelebihan yang ada. Kemudian kapasitas Google Classroom. Kalau akun pribadi, itu maksimal guru yang bisa masuk ke dalam satu kelas, itu 20 guru. Sedangkan siswa itu 250. Nah, kalau akun Google Suite itu bisa sampai 1000 siswa bisa masuk ke dalam satu kelas di Google Classroom. Kemudian penugasan juga sama, kalau akun pribadi tidak dapat import nilai, tidak dapat mode terkunci Chromebook, tidak ada cek originalitas, plagiasi. Kalau akun Google Suite itu ada import nilai,
Hai Bapak Ibu semuanya. Kemudian kita bisa mengunci Chromebook, juga ada cek originalitas. Maksudnya begini, jika ada siswa kita yang mencoba menyontek ataupun mengambil tugas dari temannya, kemudian mereka mengirimkan lagi ke kita tugas yang sama dengan isi yang sama di dalamnya, maka kalau kita aktifkan fitur cek originalitas, maka terbaca di sini bahwa ini tugasnya sama dengan tugas yang satu lagi. Itulah kelebihan dari Belajar ID ini, Bapak Ibu. Jadi kalau bisa kita katakan, akun Belajar ID ini adalah fasilitas premium yang diberikan oleh Google kepada kita dalam dunia pendidikan secara gratis. Lalu bagaimana memindahkan data yang ada di akun pribadi ke akun Belajar ID? Caranya gampang Bapak Ibu, nanti kita coba jelaskan. Kalau di sini masih dalam slide, mungkin agak sulit. Kalau kita download bisa, kita download dulu, kemudian kita upload kembali. Tetapi yang lebih gampang itu adalah kita mengirimkan, memberikan akses ke akun Belajar ID kita. Ketika kita sudah memberikan akses, tinggal kita menyalin di dalam drive tersebut. Kita coba percepat karena yang ini adalah nanti nah ini juga ada akun Belajar ID ini Bapak Ibu, jangan takut jika Google Doc misalnya, kemudian wifi kita putus atau jaringan internet putus, maka jangan takut karena ada settingan atau fasilitas yang bisa kita coba aktifkan, yaitu pada bagian offline kita coba aktifkan, maka kita bisa bekerja di dalam Google Doc itu Microsoft Word, kan Microsoft Word, tapi di sini ada Google Dokumen. Kita coba mengetik semuanya dan akan tersimpan otomatis Bapak Ibu. Jadi tidak perlu Ctrl S ya, biasanya kita kalau mengetik surat di di Microsoft Word itu akan kita Ctrl S. Kemudian kalau kita lupa, kita tutup atau laptopnya mati tiba-tiba, maka data yang sudah kita ketik itu akan hilang. Tapi kalau di Google Dokumen, Bapak Ibu akan tersimpan otomatis semuanya di dalam Google Drive. Jadi sangat memudahkan kita dalam bekerja. Nah, sekarang saya coba tunjukkan apa itu Google Drive, apa itu Google Doc, apa itu beberapa fitur-fitur yang lain. Jadi hari ini nanti kita Google Drive dan Gmail, Bapak Ibu ya, Gmail dari apa namanya, Gmail dari akun Belajar ID. Saya coba buka Google Drive saya. Saya coba buka Google Drive. Oh maaf, sebelum itu Bapak Ibu, saya coba jelaskan dulu cara mengerjakan tugas. Ya, saya mengerjakan tugas. Saya coba tunjukkan cara mengerjakan tugas. Ini mudah-mudahan kelihatan. Bapak Ibu semuanya silakan ketik atau pilih di kolom titik 9 ini. Nah, di sini adalah ketika kita sudah masuk ke akun Belajar ID, di titik 9 ini, ketika kita klik, maka di sini akan muncul fitur Classroom ini, maka akan muncul kelas. Ya, akan muncul kelas. Akan muncul kelas begini. Kebetulan saya sudah banyak kelas di sini. Nah, kelas kita itu adalah Google Workspace. Ya, benar meriah. Google Workspace benar meriah. Nah, ketika Bapak Ibu sudah masuk ke sini, atau sebelum masuk ke sini, saya coba ulangi.
Kalau misalnya Bapak Ibu sebelum masuk ke Google Workspace ini, plus, kemudian gabung ke kelas. Ya, saya ulangi, klik tanda plus, kita ini. Nah, kode kelas untuk Google Workspace benar-benar ini adalah, saya coba besarkan, itu adalah OBVGCTH, Ibu. Ya, ini semua saya coba copy, saya kirim ke chat. Coba kirim ke chat. Nah, itu adalah kode kelas kita. Bapak Ibu, tugas kelas, pilih di atas ini, di tab ini ada forum, tugas kelas, segmentar nilai, pilih di tugas kelas, Bapak Ibu akan diarahkan ke tugas, ya kalau yang satu ini, yang hari ini Bapak Ibu, materi hari ini, nanti coba saya share juga tentang presentasi tadi, saya coba share, Bapak Ibu boleh pelajari nanti. Ya. Yang akan Ibu kerjakan di hari ini, saya coba buka dua saja dulu, biar Bapak Ibu tidak bingung. Itu ada yang pertama harus diisi itu adalah kolaborasi poster free. Kemudian tugas kedua mengelola data di Google Drive. Ini ada lembar prakteknya dan ada panduan, ada video tutorial ini Bapak Ibu bisa pelajari nanti di rumah, lihat video itu, nonton, kemudian kerjakan lembar praktek ini. Nah, ketika Bapak Ibu kerjakan lembar praktek ini sesuaikan dengan panduan, ya, sesuaikan dengan panduan. Ini kita buka satu-satu dengan satu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga itu mengolah dan merapikan email. Bagaimana merapikan email dan mengolah email? Ini juga nanti kita coba buka apa saja isi di dalamnya. Saya coba buka dulu satu, yaitu kolaborasi poster tour virtual. Apa sih yang harus dikerjakan di sini? Kolaborasi poster tour virtual. Nah, di sini ini sudah ada yang mana, Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini akan kelihatan nanti. Ya, Bapak Ibu akan kelihatan yang mengkudeta slide-slide temannya itu siapa. Itu akan kelihatan Bapak Ibu. Artinya ini yang punya saya. Ya. Kemudian ini punya juga sudah ada. Nah, bagaimana caranya supaya tidak menimpa atau pada saat kita mengedit ini atau mengisi slide ini tidak ditimpa oleh orang atau teman kita, Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Caranya itu adalah dengan Bapak Ibu memperhatikan, misalnya slide ini, slide sini tidak ada orang. Nah, lihat di slide kelima ini ada orang. Berarti Bu Halimatus Sadia sedang membuka slide kelima. Bapak jangan coba-coba membuka atau mengedit sekali lagi. Maka kalau Bapak Ibu mengedit di sini kembali, maka Bapak Ibu akan menimpa orang lain. Ini Bu Halimatus Sadia sudah berpindah lagi. Nah, sudah naik lagi. Jadi di sini kelihatan. Kemudian yang sedang join ke sini bisa dilihat di atas di sini. Ini siapa saja yang sedang masuk ke kolaborasi poster tour virtual. Jadi perhatikan Bapak Ibu, jangan sampai ketika ada yang masuk di slide 6 misalnya ada orang di sini, Bapak Ibu coba mengedit lagi di sini, maka itu akan tertimpa. Tidak jadi. Itu yang disebut kudeta tadi. Apalagi sampai menghapus punya teman. Adalah Bapak Ibu buat nama lengkap, ketik nama lengkap, kemudian nama daerah, buat poster berisi gambar. Promosi di sini adalah tempat wisata dan makanan daerah atau satu-satu boleh. Intinya di sini saya akan lihat nanti Bapak Ibu
untuk kehadirannya adalah dari sini, ya dari sini untuk kehadirannya. Kemudian setelah ini contoh yang saya coba tampilkan, ini punya saya buat. Nah, contohnya beginilah Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu isi lagi di sini. Usahakan jangan menimpa punya teman atau menghapus punya teman. Disinilah tugasnya yang disebut dengan kolaborasi. Ya Bapak Ibu, ini kolaborasi. Kemudian ini adalah tugas kolaborasi poster tour virtual Bapak Ibu. Saya rasa ini tidak terlalu sulit. Ya, bagaimana mendesainnya ini sama seperti Bapak Ibu mendesain di PowerPoint. Google Slide ini kalau di Microsoft itu namanya PowerPoint. Cuma bedanya kalau PowerPoint itu offline, kalau ini adalah online. Jadi tersimpan otomatis. Bapak Ibu jangan cari ini save as atau save, tidak ada. Dia tersimpan otomatis. Yang kemudian ini adalah tugas kolaborasi poster virtual. Kemudian kita coba buka, saya coba buka lembar kerja praktek. Coba saya share dulu. Saya share ini panduan praktek ini. Nah, lembar kerja ini saya coba buka. Saya tunggu sejenak. Ini panduannya juga saya coba buka. Mudah-mudahan kelihatan ya Bapak Ibu. Lembar praktik Google Drive Bapak Ibu. Apa yang ditanyakan di sini? Yang pertama ditanyakan screenshot satu folder berjudul exam material dengan satu Google Doc berjudul Google Full and You. Satu Google Slide, Once Upon Google, satu Google Sheet berjudul Google Desk Number. Jadi ada 3 file yang Bapak Ibu harus isi di dalam folder exam material. Ya, itu dibuat di dalam Google Drive. Bagaimana membuka Google Drive? Tadi kan ada titik 9 tadi Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu membuka Google atau Gmail, itu ada titik 9 dan di situ Bapak Ibu pilih Drive. Kemudian perintah selanjutnya adalah screenshot, buat satu folder Google Drive bernama yang tadi sudah kita buat, kemudian bagikan aksesnya dengan akses editor ke email saya. Kemudian membagikan link. Kemudian konversi. Bagaimana pilihan menu konversi file upload dan offline Bapak Ibu. Ya, kemudian screenshot menu upload folder, kemudian screenshot menu dibagikan ke saya. Ini coba saya tampilkan panduannya. Nah, di panduan ini sudah terisi Bapak Ibu, sudah terisi semua. Ketika Bapak Ibu mengisi di lembar praktek, screenshot yang ada, yang seperti diperintahkan, maka Bapak Ibu coba lihat di panduan, kira-kira sama tidak. Nah, kalau misalnya berbeda, maka masih keliru. Jadi diusahakan itu sama. Seperti itu Bapak Ibu. Bagaimana Google Drive itu? Kita coba melihat. Saya coba lihat Google Drive apa yang diminta di sini. Ini Google Drive saya. Yang pertama, misalnya disuruh buat exam material. Nah, ini folder exam material. Sudah kita buat. Kemudian ada 3 file di sini. Ada file Google Full and You, Google Desk Number, kemudian ini yang Google Sheet-nya, kemudian ada Google Slide-nya, ya, ada Google Slide-nya. Jadi hanya 3 yang ada di dalam exam material. Kemudian disuruh, saya coba kembali,
apalagi ya diperintahkan di sini. Kemudian bagikan akses. Bagaimana kita membagikan akses ini? Bagikan akses. Uh, yang pertama membagikan akses, yang kedua kalau ini kan membagikan akses ke individu. Kalau ini membagikan link ke semuanya. Itu bagaimana? Kemudian konversi file upload ini ada di setelan Bapak Ibu atau di setting. Setting Google Drive itu ada di sini yang gigi gerigi ini. Nah, ini ada setting setelan. Tinggal kita klik kemudian setelan. Nah, di umum di sini ada konversi file. Nah, ini bisa Bapak Ibu aktifkan checklistnya. Kemudian yang offline juga checklistnya diaktifkan. Tujuannya apa? Ketika Bapak Ibu misalnya mengupload Microsoft Word, data atau file Microsoft Word ke dalam Google Drive, secara otomatis Google Drive Microsoft Word itu akan terkonversi menjadi Google Dokumen. Jadi Bapak Ibu tidak perlu sulit susah-susah, kita konversi dulu, kita simpan ke Google Dokumen, tidak perlu. Jadi langsung saja ya begitu kita upload langsung berubah dia. Kemudian fitur offline ini tujuannya adalah ketika kita bekerja kemudian terputus jaringan internet, maka kita masih bisa bekerja. Nah, kalau ini maka ketika kita sudah terputus, maka sudah selesailah pekerjaan kita. Seperti itu apa ya. Kemudian yang diperintahkan lagi, misalnya sudah versi sudah upload. Kalau upload kan gampang, upload. Bisa upload file atau aplikasi. Yang terakhir itu screenshot dibagikan maksudnya begini. Ini ada data prioritas drive saya, drive bersama, dibagikan ke saya. Nah, ini di screenshot, kira-kira apa saja data yang sudah pernah dibagikan. Kalau saya sudah banyak ini. Kalau belum ada, misalnya kalau belum pernah dibagikan ke Bapak Ibu semuanya, maka di sini isinya akan kosong. Silahkan saling kolaborasi dengan teman-temannya. Ayo bagikan sebuah dokumen ke saya dengan emailnya ini. Maka nanti kalau sudah dibagikan oleh teman, maka akan kelihatan di sini. Nah, itu yang Bapak Ibu screenshot. Kalau kosong, jangan. Ya, karena yang diinginkan adalah bagaimana kita tahu ada sebuah file yang dibagikan ke teman. Nah, Google Drive ini penyimpanannya Bapak Ibu unlimited. Nah, di sini bisa dilihat. Bisa dilihat di bawah ini tidak ada batasan. Yang ada adalah terpakainya berapa. Saya coba bandingkan dengan akun pribadi saya. Nah, di akun pribadi saya, ini ada kelihatan, kita tunggu sejenak. Nah, ini ada kelihatan 87% hampir gigabyte sudah terpakai. Jadi kalau kita mau mengupgrade itu harus bayar Bapak Ibu. Sedangkan di akun belajar ID itu tidak ada batasannya. Yang ada adalah berapa yang sudah terpakai. Ini yang disebut dengan unlimited tadi ya. Saya rasa itu sudah sangat jelas Bapak Ibu berkaitan dengan tugas ini, tugas pertama. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau bertanya, silakan ketik di kolom chat sambil saya membuka tugas selanjutnya yaitu tentang Gmail, merapikan Gmail kita. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan boleh diketik saja di kolom chat. Nah, kemudian tugas kedua itu adalah mengelola dan merapikan email, Bapak Ibu. Saya coba buka, oh maaf, saya coba screen dulu, share screen.
Saya coba share screen. Nah, eh, tugas yang ketiga, kalau di sini nomornya itu chapter ketiga, itu tugasnya adalah latihan merapikan email. Bagaimana Bu merapikan email? Kalau kita selama ini merapikan email ini kan gampang ya, Bu. Maksudnya kita semua tahu Gmail itu apa dan bagaimana, tapi jarang kita tahu fasilitas-fasilitas yang ada di situ di dalam Gmail itu sendiri. Nah, padahal email kita itu banyak tersembunyi fitur-fitur yang menarik Bapak Ibu, yang memudahkan pekerjaan kita. Contoh, di tugas ini di slide ketiga diperintahkan kepada kita yaitu lakukan pembagian kategori email agar email menjadi lebih teratur dan menarik dengan pesan yang ditandai. Tugas, tampilkan satu screenshot dari Gmail Anda di desktop berisi 5 kategori inbox, tema, 5 kategori maksudnya. Ini 5 kategori inbox, nanti ada inbox, ada update, ada ya nanti kita lihat. Kemudian temanya, tema background juga coba diganti. Kemudian ada pesan yang dibintangi. Saya coba tunjukkan Gmail saya. Ini Bapak Ibu Gmail saya. Di atasnya ini. Nanti silakan buka Bapak Ibu yang Bapak Ibu punya. Pasti di sini tidak sama dengan punya saya. Di sini ada utama, ada sosial, ada promosi, ada update, ada forum. Nah, kalau Bapak Ibu bisa jadi hanya dua kan, di atas ini. Nah, ini tujuannya apa? Tujuannya merapikan email kita Bapak Ibu. Kalau sosial ini berisi semua tentang apa namanya Facebook kita, misalnya Twitter, dari YouTube ini masuk ke sini. Kemudian promosi. Nah, promosi di sini ada iklan-iklan atau ada undangan-undangan untuk mengikuti diklat ya, dari mana mungkin dari LKPN. Nah, ini masuk ke sini. Kemudian update. Sini update. Sedangkan forum, nah forum ini adalah uh, pelatihan ini tentang pemanfaatan akun belajar ID. Nanti setiap informasi yang saya share itu akan masuk ke sini Bapak Ibu. Akan masuk ke forum. Nah, kemudian tadi juga diperintahkan ke kita mengganti background. Nah, sini background saya kan sudah warna-warni Bapak Ibu, tidak putih lagi. Kemudian disuruh bintangi pesan. Oh, bintangi kan gampang, tinggal klik bintang saja. Bagaimana mengatur tema ini? Tinggal klik di setting. Nah, setelan, bahasa Indonesia itu setelan. Klik di setelan, kemudian lihat temanya. Nah, di sini kan ada beragam, Bapak Ibu. Nah, ada beragam, bisa kita ganti-ganti. Nah, bisa kita ganti-ganti. Kemudian untuk membuat 5 kategori tadi, pilih lihat semua setelan. Lihat semua setelan, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian setelah itu klik di kotak masuk. Nah, kotak masuk ini ada kategori, ada sosial, ada promosi, update. Nah, kita aktifkan di sini. Checklist ini kita aktifkan semua. Setelah selesai, maka kita klik simpan perubahan. Maka kalau sudah dilakukan itu, kalau Bapak Ibu sudah melakukan itu, nanti akan muncul ya. Kemudian apa lagi ya? Promosi. Bagaimana memindahkan email kita? Contoh email ini saya mau pindahkan ke promosi. Tinggal klik ini, maaf, balik, klik kanan, nah, promosi, update atau forum. Kita pindahkan saja Bapak Ibu. Kemudian, nah, ketika ini sudah, kalau disuruh screenshot, nah, maka Bapak Ibu screenshot memindahkan satu email ke kategori promosi. Nah, kalau screenshot, maka ketika sudah kita lakukan misalnya ini, klik kanan, pindahkan. Nah, sudah muncul begini Bapak Ibu, promosi. Nah, screenshot.
Screenshot itu kan kalau di laptop itu di tombol print screen. Ya, Bapak Ibu, print screen. Print screen itu ada di paling atas di sudut kanan. Ya, macam-macam kalau di keyboard kita di laptop itu macam-macam. Setelah itu kita screenshot, kemudian pastekan ke layar ini. Saya coba screenshot ini. Ini saya screenshot, kemudian pindahkan ke sini misalnya. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, nggak perlu disimpan karena ini akan tersimpan otomatis. Nah, nggak perlu disimpan, nggak tersimpan otomatis. Kemudian di slide selanjutnya, tampilkan satu screenshot dari Gmail Anda di desktop berisi subjek email. Ya, subjek email itu yang mana Bapak Ibu? Masuk ini. Nah, subjek email. Telusuri email dan chat. Klik di tanda panah, maka ini ada subjek email. Ya. Kemudian ada lagi screenshot email dengan subjek tertentu dalam berikan label GSI. Nah, ini yang sering kesulitan atau sering salah teman-teman kita. Pertama kita ketik subjek di sini, misalnya GSI. Setelah itu, setelah kita ketik GSI, klik buat filter. Nah, ini baru masuk Bapak Ibu. Nah, baru masuk. Label GSI, klik centang, terapkan pada manajemen kategori sebagai utama ini. Gunakan label, klik tanda panah. Nah, kalau GSI 3 belum ada, buat label baru. Label baru. Ya kan? Silakan buat label baru, buat GSI, kemudian centang itu, kalau sudah, maka buat filter. Kategorikan ini ke utama. Sesuai perintah. Ya kan? Berikan label GSI, klik centang antara pada filter email sebelumnya, pilih. Ini buat dulu label, ya kan? Buat label misalnya. Setelah itu, klik di, kemudian pilih lagi apa yang disuruh kategori utama di sini misalnya. Kemudian screenshot. Nah, ini tugas ini di screenshot. Setelah screenshot, tempelkan di sini di layar slide kita. Kemudian ada lagi perintahnya screenshot label GSI 3 skill buat warna. Nah, misalnya seperti punya saya, ini ada GCI L1 Bootcamp, kemudian Google Master Trainer, warnanya ada yang merah dan biru, ada yang kuning. Bagaimana mewarnai ini? Ketika kita sudah membuat GSI 3 tadi, ya, sudah membuat GSI 3, maka di sini akan muncul label, kemudian klik tanda 3 di sini, tinggal diganti saja sesuai selera. Nah, bisa warna hijau, kuning, nah, biru, warna pink misalnya. Dia akan berubah seperti ini. Kemudian screenshot pemindahan satu email ke label. Nah, kita pindah email kita ini pindah ke label. Bagaimana cara memindahkannya? Ya, cara memindahkannya adalah klik emailnya, kemudian klik label, kemudian ke label mana, kan? Terapkan seperti itu. Bapak Ibu, label. Kemudian, nah di screenshotnya adalah perintah yang ada. Yang juga sama, bagaimana membuat label tadi sudah saya jelaskan. Kemudian screenshot satu email dari siapa saja, lalu klik tambahkan tugas task. Ya, di tugas menjadi penting dan ubah menjadi Sabtu 13 Maret. Misalnya email yang ini muncul ada yang perlu kita isi di sini.
Nanti di sini yang disuruh adalah buat tanggalnya menjadi Sabtu 13 Maret. Nah ini, pengantar GSI. Nah, kita rubah tanggalnya, edit, ya, edit detail. Kemudian tambahkan tanggal 13, kemudian waktunya jam berapa yang disuruh, kemudian oke. Sudah selesai. Kayak ini sudah muncul di sini. Kemudian yang diperintahkan lagi. Nah, proses ini Bapak Ibu screenshot. Jangan lupa screenshot, tempelkan di Google Slide. Kemudian yang terakhir yang disuruh adalah bagaimana menerjemahkan email kita ke dalam bahasa Inggris. Nah ini, misalnya emailnya, saya tutup dulu ini. Saya coba buka salah satu. Saya coba buka. Misalnya, bagaimana mentranslate-nya? Ini kan ada tanda tiga, Bapak Ibu. Ini tanda tiga ini. Saya ulangi, ini tanda tiga, titik tiga ini lainnya. Titik tiga ini. Kemudian cari tulisan yang ada tulisannya terjemahkan pesan. Terjemahkan. Ya, terjemahkan. Ya. Sedang mengambil. Ketik bahasa Indonesia. Kita mau ke bahasa, sebentar nanti kita coba, ini bahasa Indonesia, bahasa Indonesia, Indonesia, kemudian translate ke atas. Kemudian itu Bapak Ibu nanti akan muncul di laptopnya bahasa yang dipilih ke atas, ya, ini jaringan Bapak Ibu. Nah di sini bisa dilihat kita mau merubah ke bahasa apa, bahasa Inggris, ya kan? Ini bahasa Afrika, nah, sudah bahasa Inggris. Nah ini saya ubah ke bahasa Inggris, makanya ini akan menjadi bukan hanya bahasa Inggris. Ini kan pentingnya ketika ada email masuk misalnya dari kegiatan pelatihan kita di internasional, kadang kita nggak bisa buka. Jadi yang dikirim dalam bahasa Inggris, maka kita coba translate langsung di sini. Tidak perlu apa Ibu kopikan teks ini kemudian buka Google Translate kemudian lihat lagi. Jadi di sini pun bisa Bapak Ibu langsung pilih terjemahan. Nah ini yang akan Bapak Ibu screenshot caranya. Yang diinginkan adalah caranya Bapak Ibu, bukan hasilnya. Nah ini caranya kan ini terjemahan, ya kan? Mana tadi? Tanda tiga, kemudian sudah hilang. Nah, di sini ada. Ada nanti Bapak Ibu itulah yang harus Bapak Ibu lakukan. Perintahnya atau caranya. Kalau prosesnya silahkan. Yang diinginkan adalah caranya. Ya, bagaimana cara membuat tas atau tugas, kemudian bagaimana cara memindahkan. Nah, Ibu mau memindahkan juga nggak dipindahkan juga nggak apa-apa. Yang penting caranya. Nah, pindahkan ke promosi. Nah, caranya ini yang Bapak Ibu screenshot. Nah, kemudian tempelkan di sini. Jadi semuanya tidak sulit, Bapak Ibu, mudah-mudah saja. Eh, saya pikir tugas. Oh, nggak kelihatan ya? Kok bisa nggak kelihatan, Bapak Ibu? Eh,
Saya coba ulangi yang email. Saya coba buka saja. Saya buka. Kadang larinya kemana Bapak Ibu, makanya nggak kelihatan lagi. Nah, email atau tugas. Nah, ini panduannya, ini perlu Bapak Ibu ya. Panduan adalah untuk membandingkan Bapak Ibu buat dengan yang sudah ada. Sama tidak ada yang keliru. Nah, ini 5 kategori. Kemudian screenshot cara memindahkan satu email ke kategori promosi. Kemudian screenshot Gmail yang ada di Daxo berisi subjek email. Yang saya tunjukkan tadi email, subjek email itu berisi label. Saya yakin di email Pak Ibu kan belum membuat label. Nah, ya, labelnya harus dibuat adalah label bernama GSI3. Kemudian cara mewarnai label itu, kemudian cara memindahkan satu email ke label, ya. Kemudian memilih satu email membuat label lain. Ya, tadi sudah GSI, sekarang membuat email lain, terserah namanya apa. Kemudian membuat task dari email, tugas maksudnya. Kemudian translate, ya, translate email masuk. Nah, itu ada semua di dalam. Tahu ya email mengirimkan surat sudah selesai, tapi kita tidak tahu ada fitur-fitur lainnya yang ada di email. Kemudian tugas lainnya Bapak Ibu, mudah-mudahan masih kelihatan. Tugas yang lainnya itu ada kolaborasi dalam Google Doc. Ini belum saya aktifkan, artinya belum kelihatan sama Bapak Ibu. Nah, ini akan kita lanjutkan besok. Ya, kita akan lanjutkan besok. Nanti di hari Kamis, besok Kamis, kemudian Jumat kita coba pelajari Google Sheet dan Google Slide. Nah, di hari terakhir baru nanti kita coba melihat Google Classroom, Bapak Ibu. Jadi untuk hari ini materi kita cukup ini saja dulu. Yang penting Bapak Ibu bisa menyerap semuanya. Ada tiga kolaborasi poster tour virtual yang harus Bapak Ibu kerjakan. Lembar praktik 2 mengolah draft, dan yang ketiga adalah bagaimana mengelola dan merapikan. Demikian Bapak Ibu, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Nah, saya persilahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Boleh diangkat tangannya satu-satu, jangan berebutan ya. Mungkin ada yang belum masuk ke kelasnya, ada yang masih bingung. Oh ya, kemarin di WA Group banyak yang bertanya, ini bagaimana cara masuk Google Chat? Ini Google Chat kenapa tidak bisa masuk dan seterusnya. Bapak Ibu, ada fitur-fitur yang dibatasi di Google Chat. Kalau Anda invite Bapak Ibu semuanya, itu dibatasi sehari itu hanya 30 orang. Jadi kalau ada ratusan orang, maka saya harus invite berhari-hari. Nah, itu kekurangan dari Google Chat yang versi edukasi ini. Kemudian ada juga email yang bermasalah, Bapak Ibu. Ada email-email yang bermasalah ketika di link pendaftaran, itu emailnya tidak lengkap dan salah. Jadi ketika saya invite, ditolak, tidak bisa masuk karena email tidak ditemukan. Jadi saya pikir daripada kegiatan kita tidak kendalanya kita pakai saja dulu sementara kita pakai sementara WA Group sambil saya coba masukkan Bapak Ibu semua. Minimal Bapak Ibu sudah tahu ada fitur yang lain untuk kita berkomunikasi dengan fitur-fitur yang ada di Google. Tadi ada yang angkat tangan. Oh ya, ini Zaki Sofian, Bapak atau Ibu ya? Ibu, Pak. Oh ya, silakan Ibu. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak waktunya untuk saya. Dari awal saya udah mengikuti, tapi kayaknya kadang-kadang jelas, kadang-kadang enggak Pak. Habis itu slide yang Bapak tampilkan, cuma sebentar nampak, akhir-akhir ini enggak ada yang nampak tugas-tugas yang Bapak berikan, contoh-contoh yang Bapak berikan, enggak ada nampak satupun Pak.
Jadi kami bingung, belum tidak mengerti sama sekali, Pak. Oh begitu. Pak, maaf Pak ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Jaki. Eh ya tadi ketika saya share screen salah apa namanya salah karena di stop tadi makanya nggak kelihatan Bapak Ibu semuanya. Saya coba ulangi sekali lagi tugasnya apa saja, kemudian bagaimana cara mengerjakannya. Yang intinya Bapak Ibu harus masuk dulu ke kelas, ya, harus masuk dulu ke classroom, Google Classroom. Jadi kode kelas sudah saya share tadi di chat ini, sudah saya share. Iya Pak, saya sudah coba masukkan kode kelas yang Bapak masukin, tapi tidak bisa masuk Pak, tidak bisa gabung saya ke sana. Kenapa nggak bisa gabung ya Ibu? Itulah kadangnya kode yang Anda masukkan salah. Padahal saya sudah masukkan kode A, B, C, E, C, T, H Pak. Udah saya masukin, ini udah saya masukin, tapi tidak bisa tetap Pak. Oh gitu. Tidak bisa gabung. Ya sebentar Ibu, nanti saya coba share linknya, tinggal Ibu klik saja. Di grup, Ibu sudah tergabung di grup WA? Grup chat udah Pak, udah. Udah Bu ya? Udah Pak. Boleh. Makasih Pak. Sama-sama Ibu. Nanti saya share lagi di apa namanya di WA grup kita. Iya Pak, terima kasih Pak. Bapak Ibu untuk memudahkan masuk ke kelas dari Google Classroom, kode kelas yang saya share, ya, kode kelas yang saya share itu, Ibu copy saja di apa namanya, jangan diketik. Kalau diketik, ditakutkan ada pengetikan yang salah. Ya, tinggal di copy. Saya coba share lagi di ini. Nah, ini tinggal di copy saja. Buka Google Classroom, kemudian masuk ke kelas, gabung kelas. Saya coba share lagi Bapak Ibu. Share yang ini. Nah, saya coba share ini. Cara masuknya, saya balik lagi ke kelas. Di plus ini, silakan gabung ke kelas, pilihnya. Gabung ke kelas, masukkan kode kelas di sini. Dan kode kelas ini. Kemudian klik gabung, Bapak Ibu. Ya, silakan klik gabung. Kemudian apa? Karena kelas ini sudah saya setting tidak membatasi cuma untuk komunitas ini saja Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu pun misalnya mau belajar dulu, belum ada aku belajar ini bisa masuk siapa saja. Ya, Bapak Ibu, nanti di copy saja, jangan diketik. Takutnya misalnya seperti ini 0 apa O gitu. Itu kan menjadi salah. Kadang-kadang kita ketik 0 padahal itu O. Kemudian V besar apa V kecil. C juga sama, itu yang mirip-mirip. Kalau H kan sudah jelas, H besar, H kecil. Saya kembali ke kelas tadi. Kelas. Pak, ya, sedikit lagi Pak. Ya silakan Bu. Waktu daring kami kan udah menggunakan classroom Pak. Kami udah ada kelompok-kelompok kelas anak-anak Pak kan. Iya. Jadi sebentar ini saya cek, kan ada penambahan kelas di bawah tuh kan bisa Pak. Iya. Di kelas yang udah ada penambahan kelas, habis itu ada gabung kelas. Saya coba ketik di sana, enggak bisa Pak. Di gabung kelas, nggak bisa Bu? Enggak Pak, kan ada classroom kami waktu daring lama, kami udah ada kelompok-kelompok kelas. Habis itu pas kita klik itu kan ada di bawah tambah kelas dan gabung kelas Pak kan? Iya, ya Bu. Pas gabung kelas, saya klik kode kelas kita, itulah yang enggak bisa masuk Pak. Apa enggak bisa menggunakan itu Pak? Bisa Bu, bisa mengenakan yang mana saja Bu. Karena ini sudah saya setting, dia nggak harus akun belajar ID, jadi ini bisa umum Bapak Ibu. Ya, jadi sudah saya setting, jadi Bapak Ibu bisa saja menggunakan yang lain. Bentar saya tunjukkan. Oh iya Pak. Itu udah ada saya screenshot Pak, penambahan gabung kelas, nanti bisa Bapak tengok di grup Pak. Kenapa enggak bisa gabung ke sana?
Ya Bu, nanti saya coba lihat lagi Bu. Oh iya ya Pak. Terima kasih banyak Pak. Ya. Terus ini. Bapak Ibu yang lain apakah ada yang mengalami kendala yang sama seperti Ibu Bu Jaki tadi? Bu Jaki apa Ibu Sulastri ya? Bu Jaki ya? Bu Zaki Pak, Zaki Sofyan. Ya, Bu Jaki. Adakah kendala yang sama tidak bisa masuk ke kelas ini? Kalau linknya pernah di ini bukan? Di klik. Pernah Pak, kalau lewat link masuk Pak. Ini saya masuk gabung ke grup ini menggunakan link Pak. Jadi karena tadi tidak jelas tugasnya, saya coba gabung ke classroom menggunakan kode kelas seperti yang Bapak bilang tadi. Tapi tidak bisa Pak. Atau karena saya udah gabung di sini Pak, tidak bisa gabung di ini lagi di kode kelas. Oh, nggak bisa lagi Bu. Karena Ibu sudah masuk Bu kan? Udah masuk di sini Pak, pakai link. Ya, kalau sudah masuk nggak bisa lagi. Maaf, ini siapa ya? Iya, Pak. Bagaimana Pak? Suaranya yang swing ini siapa nih? Tolong Ibu siapa ini yang? Kalau suaranya jelas. Ya nggak apa-apa. Udah Bu, kalau sudah pernah masuk melalui link, berarti Ibu nggak bisa masuk lagi Bu. Kecuali Ibu. Iya Pak, ya Pak. Ya. Pak. Makasih banyak Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada lagi yang mau bertanya? Ini ada yang mengangkat tangan. Bu Yana Juliananda. Silakan Ibu, ada yang mau bertanya? Bu Yana? Tidak ada. Bu Yunura? Ini juga raise hand. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Bu Nurma Fitri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya mau bertanya. Tadi ya, kami yang jelaskan cuma yang tugas pertama. Tugas kedua kami tadi mati lampu, jadi kami nggak tahu Pak apa tugasnya. Oh gitu. Dan belum paham apa yang dikerjakan. Oh iya. Kemudian ini Pak, kapan dikumpul ya Pak yang tugas pertama sama tugas kedua? Ya Bu. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Bapak Ibu semuanya, saya coba ulangi kembali. Tugas Bapak Ibu, ini tugasnya ke semuanya itu kan ada 6 bagian itu. Ada 6 tugasnya. Bapak Ibu kumpulkan sampai waktunya itu 2 minggu. Cuma saya buka linknya ini untuk kelas ini itu per hari itu cuma 2 Bapak Ibu. Misalnya hari ini bukan hanya 2, kadang 1 juga sesuai dengan materi. Hari ini saya buka cuma Google, merapikan email dan Google Drive. Nah, besok saya buka lagi Google Dokumen dan Google Sheet. Nah, di hari Jumat itu Google Sheet dan Google Classroom. Di hari Sabtu kita coba kupas kembali Google Classroom, karena Google Classroom itu materinya lebih banyak Bapak Ibu. Nah, itu yang saya buka. Namun batas waktu pengumpulan itu waktunya adalah 2 minggu. Artinya kalau kita mulai hari ini tanggal 10, maka minggu depan itu hari Rabu depan 17, maka batas terakhir Bapak Ibu harus mengumpulkan itu 24 di bulan 3 ini. Jadi banyak waktunya Bapak Ibu. Jangan takut, yang penting Bapak Ibu berusaha saja. Karena saya tidak menilai benar salah Bapak Ibu. Tapi kita akan melihat keseriusan Bapak Ibu mengerjakannya. Nah, ketika ada kendala pertemuan, misalnya hari ini Bapak Ibu kerjakan di malam nanti, misalnya sambil santai, Bapak Ibu kerjakan, ada kendala, besok ada pertemuan besok, boleh, silakan Bapak Ibu tanyakan. Ini Pak, saya masih kesulitan di sini. Ya Bapak Ibu. Kemudian, tadi materi yang kedua.
Saya coba buka kembali materi yang kedua. Materi kedua itu adalah tentang merapikan email, Bapak Ibu. Ya, merapikan email. Nah ini panduannya, nanti tugas juga sama. Yang disuruh yang pertama itu adalah screenshot screen di keyboard. Screenshot dari Gmail Anda di desktop berisi 5 kategori. Emailnya adalah email akun belajar ID. Usahakan ada akun belajar ID. Nanti ada fasilitas dan fitur-fitur yang tidak bisa terbuka dengan akun pribadi. Ya. Tampilkan satu screenshot Gmail Anda di desktop berisi 5 kategori. Nah, kalau di email kita biasanya itu belum ada, Bapak Ibu. Belum ada kategori-kategori ini, belum ada. Nah, ini sosial promosi ini belum ada. Bagaimana cara menampilkan ini? Nah, cara menampilkan itu adalah Bapak Ibu pilih di setting atau setelan. Setelan, kemudian di sini juga ada diperintahkan temanya dirubah. Nah, temanya maksudnya background. Ya, backgroundnya warna-warni ini saya akan pilih. Di situ ada, kemudian untuk mengganti atau menambah kategori itu dilihat semua setelan. Lihat semua setelan. Klik di sini. Kita tunggu sebentar, kemudian klik di kotak masuk. Nah, checklist semua, Bu, kategori ini, utama, sosial, promosi ini checklist semua. Kemudian simpan. Nah, kalau kita sudah disimpan, nanti akan muncul di atas. Di atas ini menu-menunya akan muncul. Sosial, promosi, update, dan forum itu akan muncul. Ini merapikan email kita, Bapak Ibu. Nah, kemudian tugas selanjutnya itu adalah memindahkan satu email ke kategori promosi. Bagaimana memindahkan email kita ke kategori tadi kan sudah banyak waktu itu. Nah, ini terlalu nggak rapi misalnya kita mau. Ini saya mau memindahkan ke promosi saja. Tinggal klik kanan, kemudian pindahkan ke promosi. Nah, ini akan bergeser, Bapak Ibu. Akan ada di sini. Kemudian ada lagi tugasnya. Misalnya tampilkan satu screenshot dari email Anda berisi subjek email. Kita buka lagi email. Subjek email maksudnya bukan di saat kita menuliskan email, Bapak Ibu, tapi subjek untuk menelusuri email. Nah, di atas ada tulisan telusuri email dan chat. Ada tanda. Kemudian di sini ketik subjeknya. Apa misalnya subjeknya? Pelatihan. Nah, ini yang di screenshot, Bapak Ibu. Nah, screenshot. Kemudian ada perintah lagi di slide selanjutnya. Filter. Disuruh buat label 1 GSI 3. Nah, di sini klik buat filter. Setelah klik buat filter, klik di checklist gunakan label. Nah, kalau label baru, maka di sini kita coba buat label baru. Nah, kemudian disuruh channel juga kategorinya itu sebagai kategori utama. Nah, kemudian terapkan juga filter pada dua percakapan yang cocok. Kemudian buat filter. Nah, ini yang di screenshot, Bapak Ibu. Prosesnya, bukan hasilnya. Kemudian di slide selanjutnya, ketika kita sudah membuat label GSI, ini akan muncul di kolom ini, di deretan kotak masuk berbintang draft kategori. Nanti ada label di sini. Nah, yang disuruh di sini adalah buat warna. Warna ini ada, misalnya punya saya ini GSI 3 belum saya buat, GCE L1 Bootcamp. Atau saya buat lah, biar kita sama. Saya coba buat label ini subjek pelatihan Revo, kemudian buat filter, ini labelnya GSI 3, kemudian buat. Nah, sudah jadi, ini jadi kategori utama, dan buat filter. Nah, di sini sudah ada GSI 3. Nah, ini GSI 3, Bapak Ibu. Nah, saya mau warnai, disuruh warnai warna merah. Bukan disuruh, maksudnya mewarnai, terserah warna apa saja.
GSI 3, warna label. Nah, ini yang screenshot Bapak Ibu, bukan sudah jadi, bukan seperti sudah jadi ini yang screenshot, tapi proses mewarnai ini bagaimana. Nah, ini yang di screenshot, kemudian tempelkan di slide tadi. Label GSI 3. Nah, email ini saya mau pindahkan ke label GSI 3. Nah, bagaimana cara memindahkannya? Pilih salah satu email, kemudian di atas lihat ada tulisan label. Di sini menu-menunya ini ada tulisan label. Kemudian pindahkan ke GSI 3. Nah, kalau sudah, terapkan. Maka dia akan berwarna merah. Karena GSI 3 tadi kita warnai merah. Maka ini menjadi GSI 3. Kemudian, nah ini yang cara memindahkan ini yang disuruh screenshot. Ya, misalnya ini, label, nah ini yang disuruh screenshot Bapak Ibu. Bukan. Ya. Kemudian, memilih satu email dan membuat label baru. Nah, kita membuat, tadi sudah GSI 3, kita buat lagi labelnya. Ya, kita buat lagi labelnya, kita pilih dulu emailnya, kita pilih dulu. Misalnya ini. Nah, kita buat label. Nah, buat baru. Buat lagi label di sini. GSI 4. Misalnya. Atau saya buat GSI BM. Buat. Nah, ini sudah ada label baru. Nah, ini warnanya masih putih. Kita warnain lagi biar ada beda. Warnanya saya coba warna ini. Tadi itu screenshot Bapak Ibu. Kemudian ini task atau tugas. Nah, ini juga sama, kita misalnya membuat tugas. Ini ada di atas Bapak Ibu. Ya, ada di atas. Di samping label itu ada tambahkan ke tugas. Klik tambahkan ke tugas. Kemudian ini ada tanda detail. Klik dan sesuaikan tanggal. Makan waktu itu 3 dan langsung tersimpan. Yang terakhir adalah disuruh terjemahkan. Terjemahkan, maka kita menerjemahkan pesan di sini. Pesan di sini kita terjemahkan. Ya, coba lihat ya, bahasa Inggris. Nah, ini misalnya, ini bahasa Inggris Bapak Ibu. Ya, bahasa Inggris. Bagaimana menerjemahkan ini? Kalau biasanya kita kan copy, pindah ke Google Translate. Tapi di sini tidak perlu. Langsung saja di sini. Klik di tanda di titik 3 ini lainnya. Kemudian terjemahkan pesan. Nah, ini. Ya, terjemahkan pesan ke bahasa Indonesia. Bahasa langsung muncul di situ. Ini bisa kita pilih Inggris. Ini nggak muncul di banyak tab yang saya buka. Seharusnya di sini ada. Jadi semua akan, nah ini dia. Nah, ini Bapak Ibu, dari bahasa Inggris tadi langsung ke bahasa Indonesia. Ya. Ini aslinya adalah ya pesan asli, ini bahasa Inggris. Dia pesan terjemahkan, ini adalah bahasa Indonesia. Jadi mudah, langsung kita bisa translate-nya di sini. Nah, ini yang di screenshot Bapak Ibu, bagaimana menerjemahkan. Nah, lainnya dan translate ini yang harus di jadi ini yang harus Bapak Ibu screenshot. Caranya ini harus di screenshot, ya, bukan hasilnya. Jadi kira-kira itu Bapak Ibu
yang harus Bapak Ibu lakukan untuk tugas kedua. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Ini waktunya sudah jam 4. Saya pikir 2 menit lagi kita sudahi pertemuan kita pertemuan perdana kita di hari ini. Insya Allah kita berjumpa lagi besok. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jelas. Yang penting Bapak Ibu sudah masuk ke Google Classroom, sudah masuk ke WA Group. Insya Allah nanti di sana kita coba diskusi kembali. Ya. Jangan takut tugasnya kapan mau dikumpulkan Pak. Besok pertemuan lagi. Jadi waktunya kami kan harus mengajar juga. Jangan takut Bapak Ibu. Apalagi besok kan hari libur ya. Minggu masih ada waktu untuk belajar. Nah, kalau misalnya kami kesulitan, bagaimana caranya? Boleh bertanya di grup, boleh kita coba di Google Classroom, atau Bapak Ibu boleh juga bertanya di Google di bantuan. Sebentar saya coba share bantuan Google. Nah, ini fasilitas yang sangat jarang kita gunakan Bapak Ibu. Kan? Support help. Ya, share dulu, share. Mudah-mudahan kelihatan. Nah, ini. Nah, ini. Ini bisa kita bertanya apapun Bapak Ibu. Ya, bertanya apapun. Jadi kalau misalnya ini bahasa Inggris, bisa ditranslate ke bahasa Indonesia juga, ya. Nah, di sini misalnya cara masuk kelas Google Classroom, kita ketik di sini. Classroom. Nah, di sini jelaskan bagaimana cara login Classroom. Pertama, buka Google Classroom dan seterusnya. Nah, itu ada di bantuan Google atau di web supportgoogle.com. Itu Bapak Ibu. Jadi gampang sebenarnya, jangan terlalu takut, tidak bisa. Yang penting saya coba melihat keseriusan Bapak Ibu mempelajari dan memanfaatkan akun belajar. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Boleh di kolom chat Bapak Ibu kalau mau bertanya, boleh di kolom chat, boleh Bapak Ibu angkat tangan, ya, raise hand, dibuka mic-nya, silakan bertanya saja sepuasnya Bapak Ibu. Saya coba jawab sebisa saya, kalau tidak bisa nanti saya coba tanyakan ke teman-teman juga. Ada? Tidak ada? Oke, kalau pas semuanya berarti sudah jelas. Yang penting, karena banyak kendala selama ini Bapak Ibu, selama saya memberikan pelatihan GSE ini cara mengerjakan tuh bagaimana, cara masuk ke Google Classroom bagaimana, apanya harus dikerjakan. Kemudian yang paling sering itu, ini kan ada tugas kolaborasi Bapak Ibu, poster virtual. Nah, ini yang sering. Jangan sampai Bapak Ibu mendelete punya teman. Nah, begitu Bapak Ibu sudah buat, ya, atau teman sudah buat di situ indah-indah, ya, cantik, sehingga Bapak Ibu masuk kemudian merubah slide teman. Itu jangan sampai Bapak Ibu, sayang ya temannya. Jadi dilihat, kalau itu sedang dilihat oleh orang itu kelihatan. Kelihatan. Coba saya buka lagi poster virtualnya. Ya. Kelihatan ini temannya sedang berada di slide itu. Ada nongol kepalanya Bapak Ibu. Nongol kepalanya di sini. Bapak Ibu jangan coba masuk lagi di situ, nanti akan tertimpa. Ya. Nah, oh ini tidak ada yang masuk. Pada ini ada yang masuk ini ke sini. Nah, di sini kelihatan ada yang sedang mengerjakan. Nah, saya kira begitu. Nah, saya coba screen sekali lagi Bapak Ibu. Nah, screen sekali lagi sebelum kita tutup. Karena ini yang sering bermasalah.
dan banyak yang protes. Kenapa saya hilang? Nah ini ada yang sudah masuk ke sini, ada 2 ini. Kita coba lihat, ini di slide keempat itu ada Bu Tuti SAG. Ini sedang mengerjakan mungkin. Nah di slide selanjutnya itu tidak ada. Nah itu bisa Bapak Ibu masuk, lihat slide yang kosong. Nah begitu Bapak Ibu, jangan begitu ada teman di situ sedang mengerjakan, Bapak Ibu buat lagi di situ. Dua-dua sedang mengerjakan di slide yang sama. Maka kalau itu yang dilakukan, itu akan tertimpa dan siapa yang duluan. Kalau yang duluan, maka ada teman yang belakangan, maka akan menghilangkan yang punya yang duluan membuat tadi. Demikian Bapak Ibu semuanya. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, masih ada? Tidak ada. Kalau tidak ada, maka pertemuan perdana kita di hari ini saya cukupkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat mempelajari fitur-fitur belajar ID di sini. Besok kita coba bertemu kembali dalam tatap maya dengan Google Meet di jam yang sama, yaitu 2:30 sampai jam 4. Jadi jangan terlalu lama karena saya melihat di sini banyak ibu-ibu ya. Ibu-ibu banyak aktivitas apalagi di sore hari. Demikian Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat jangan jadikan beban, jadikan ini adalah sebagai proses kita untuk belajar. Terima kasih. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.